Makanya malam ini yang saya undang itu bukan dari Kementerian Agama. Yang saya undang malam ini itu adalah ahlinya logo. Nah itu. Jadi biar ahli ketemu ahli ya. Maksudnya kita akan ngobrol ahli itu dibahas dengan ahli. Nah, dan malam ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong adalah ahli logo. Jadi kita nggak ikut dalam ricuhnya urusan logo ini. Ada apa di balik ini? Ya politisnya, Allah alam itu kita nggak ngerti. Nah kita mau bahas dari sisi tampilan, bagaimana menurut ahli, gitu loh. Dari sisi bentuk, ya kan? Karena secara kufi bentuknya itu memang halaka, bukan halal, ya. Ada yang bilang lagi dari sisi bentuk itu seperti tulisan haram. Ayo gimana dong gitu ya. Nah, jadi malam ini bismillah teman-teman semuanya kita akan bahas bersama ahlinya. Dan ahlinya ini nggak main-main ya, Masya Allah ya. Ahlinya ini adalah orang yang Masya Allah 20 tahun lebih bidangin logo perusahaan-perusahaan besar. Ya, bismillah kita akan ngobrol bersama guru kita Mas Andika. Beliau adalah CEO Safaat Markom, marketing komunikasi. Masya Allah. Ya, coba kita akan ngobrol-ngobrol dulu dengan Ustadz Andika. Seperti ajar jadinya. Bukan masalah hujat menghujat. Antum jangan buruk sangka dulu. Ya, Targol Radikal lagi naik. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Masya Ustaz? Allah, Alhamdulillah. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, Ustaz. Masya Dari Allah. Bantul Ini ini. lagi di mana nih? Di rumah? Di rumah Bantul, Ustaz. Di rumah Bantul. Allah. Sinyal aman ya? Insya Allah, insya Allah. Suaranya agak mantul dan agak kersek-kersek ya? Gitu ya? Tes, Ya, 1, 2, 3. Masih? ada suara Masih suara keresek? ser ser. Oh iya, iya, iya. Oke, oke. Sebentar, sebentar. Coba, Sebentar, Ustadz. sebentar. Ya. Ya, teman-teman semuanya, insya Allah sebentar lagi kita akan ngobrol dengan ahlinya, ya, seorang pakar marketing komunikasi yang sudah malang melintang di dunia branding, ya, dan sudah memenangkan beraneka ragam penghargaan Pinastika, ya, berapa kali ya. Syafaat Markom ini memenangkan Pinastika, sebuah penghargaan ya bagi mereka-mereka yang mau di dunia komunikasi visual. Wah, siapapun Tes, yang tes, 1, 2, 3. tes. Nah, aman. Dah. Aman, aman. Ya. Nah, berapa teman-teman semua yang pernah main di dunia sosial, pernah main di dunia komunikasi visual, pasti kenal Syafaat. Ya. Dan di depan kita ini adalah beliau Ustadz Andika, ya, CEO-nya langsung dari Sahabat Markom, ya. Ustadz, kita ingin ngobrol-ngobrol. Iya. Sebenarnya secara estetik logo itu untuk apa sih? Ya, kenapa sih harus ada logo? Ya, emang logo itu harus bentuknya, warnanya itu harus ada unsur-unsur apa yang ada di situ. Nah, ini kan antum sudah ahli tuh membedani sebuah logo, membuat logo, ada yang bentuknya teks, ada yang bentuknya gambar. Kayak Adidas kan three stripe gitu ya. Kayak Nike mungkin, ya kayak Puma mungkin topi yang dipakai. Itu Puma bukan tuh? SG, Ustaz. Oh, Puma. Puma misalnya kan hanya gambar macan terbang gitu kan, dengan mengarahnya ke atas dan lainnya. Jadi kita malam ini nggak masuk ke aspek politis karena saya sudah dicap sebagai radikal level 5 besar. Soalnya yang nonton Kalian aja. yang Kalian nonton bahas politis. nanti yang nonton banyak, nanti naik katanya prestasi saya nomor 1 jadinya. Kan nggak enak ngalahin Ustadz Santo. Iya, ngalahin Ustadz Felix juga. Iya, dan
Alhamdulillah Sat. Ini kita ngobrol-ngobrol ini tuh di live kan juga di YouTube Cinta Quran TV. Siap. Monggo Sat, kita ingin dapat arahannya Ya. tentang filosofi logo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustadz Fatih Karim, guru saya, dan teman-teman yang ada di channelnya Ustadz Fatih Karim, Instagram, dan juga di YouTube. Perlu saya sampaikan dahulu bahwa untuk klasifikasi logo itu ada beberapa macam, Ustadz. Yang pertama, apakah dia adalah logo perusahaan atau korporat? Yang kedua, apakah itu termasuk brandnya produk? Yang ketiga, apakah dia adalah brandnya event atau logo event? Dan yang terakhir, bisa masuk menjadi logo atau yang seperti yang sekarang ini, yaitu sertifikasi. Ya. Nah, kalau logo itu korporat ya, atau produk, bolehlah kita menggunakan filosofi yang agak jelimet, yang agak dalam. Karena apa? Karena apa? Karena kita punya kesempatan untuk menjelaskan ke konsumen, dan itu waktunya akan panjang. Kita lihat ceki, apa sih ceki? Bentuknya kayak C, kayak Q, kemudian ada. Nah, itu bisa seiring dengan waktu kita bisa menjelaskan ke konsumen apa artinya dan lain sebagainya. Filosofinya. Ada waktu untuk berkomunikasi. Termasuk logo produk. Ya, produk barangkali lebih estetis ya, ada filosofinya, ada okay karena kita punya waktu untuk menjelaskan. Nah, event juga begitu. Event itu juga termasuk yang dia hal-hal yang semua elemen yang ada dalam event itu bisa dimasukkan di dalam satu tempat, yaitu sebuah brand. Nah, sekarang adalah yang kita bahas ini, yaitu logo sertifikasi atau sertifikasi halal. Nah, kalau sertifikasi halal berarti kita akan lihat fungsinya dulu, Ustaz. Apa fungsinya sertifikasi halal itu? Pertama, kalau kita membeli produk makanan, berarti apa? Packaging. Packaging kan itu ukurannya tidak besar, tidak segede baliho kan? Berarti dia ukurannya kecil. Di mana dia membutuhkan tingkat keterbacaan yang tinggi karena stempel halal itu ada di bagian di pojokan atau di bagian tengah di belakang packaging, biasanya akan ditampilkan seperti itu. Dan kita sebagai orang yang mengkonsumsi itu akan selalu melihat itu. Mana sih label halalnya ya Kak? Iya. Ada di mana sih? Ketika dia memiliki filosofi yang sangat dalam, ya, sangat jelimet, ya, sulit tingkat keterbacaannya, maka sebagai fungsi sertifikasi itu fail, sudah gagal dulu, Ustaz. Oh, secara fungsi. Itu. Secara fungsi, karena memang yang dibutuhkan adalah impact dari logo itu. Tingkat keterbacaannya tinggi, mudah difahami, simple, mudah diaplikasikan ke berbagai produk packaging yang ukurannya kecil-kecil, termasuk ketika ditampilin di jendela atau di meja atau apapun yang itu sertifikasi halal di restoran, di warung, dan lain sebagainya, itu mudah dikenali dan mudah difahami. Itu tak. Jadi kalau terlalu filosofis, akhirnya jadi kita akan mengalami kesulitan untuk mencari. Yang kedua, jadi merasa kita ini nggak ketemu. Ini maksudnya apa sih? Apalagi kalau hubungannya sama halal, ya kan? Halal itu kan dari bahasanya aja bahasa Arab, tidak bisa tergantikan. Tidak bisa tergantikan, Ustaz. Tapi katanya nggak usah pakai bahasa Arab karena Allah kan maha mengerti semua bahasa. Ya, ini segmennya adalah segmen yang ditujukan pada konsumen yang mencari. Ya, jadi tentu konsumen harus mendapatkan kemudahan untuk mengakses. Seperti contohnya misalnya, apakah halal itu bisa digantikan dengan hak, misalnya gitu, ya kan?
halal itu sudah beda lagi. Artinya kalau kita ngerti, nah padanan bahasa kita itu nggak ada. Bahasa Indonesia itu aslinya nggak ada yang bisa menyamai. Makanya harus disertakan bahasa Arabnya, Ustadz. Iya. Dan bahasa Arab itu memang tidak tergantikan. Hmm. Nah, sekarang kalau ngomongin ini Ustadz, ngomongin hot dalam bahasa Arab, desainer logo, Ya. atau dia yang berkecimpung dalam visual identity atau desain komunikasi visual, sebelum merancang itu, karena itu pakai bahasa Arab, harus mempelajari hotnya. Hmm. Jadi hot itu ada macam-macam Ustadz, ada Ya. hot naskhi, hot rik'ah, diwani, kufi murabba, ada Iya. thuluts, ada farisi, ada berbagai macam jenis hot yang desainer harus belajar dulu bagaimana menuliskan kalau itu menjadi sebuah logo yang simbolis itu tingkat keterbacaannya tidak tertinggal dan orang bisa paham dan tidak memunculkan arti yang lain kayak tadi ada halakah, ada Iya. halak ya, itu artinya itu keruntuhan, kehancuran ya. Kerugian ini kan jadi apa ya? Jadi Kontraproduktif. sangat betul sekali Ustaz. Jadi sangat berbahaya bagi orang yang memahami ini, apalagi yang mencari logo halal itu dari seluruh dunia. Bukan Hmm. hanya orang Indonesia saja. Kalau misalnya ada orang Islam dari Eropa datang ke Indonesia mau cari makanan halal, terus dia kesulitan untuk mencerna itu, maka fail itu Ustaz. Mohon maaf, itu nanti akan mispersepsi dia. Apa ini nggak halal? Ini bukan Hmm. halal, ini halaka misal atau halak. Nah, artinya sudah beda lagi kan. Atau Atau bahkan kalau bentuk. itu bisa haram. Kayak haram gitu malah. Nah, itu juga ada itu di visual post ya kita dapati yang sudah viral itu. Ada Mm-mm. yang mengartikan haram, jadi bisa mispersepsi. Kenapa kita tidak kembali kepada teks Arab yang asli saja, pakai hot Mm-mm. yang paling sederhana, yang orang Iya. melihat itu langsung paham. Nah, untuk Hmm. aspek estetisnya barangkali ada di luarnya. Nah, ini kembali sekarang agak berkembang Ustadz. Kita Ya. bahas yang filosofi Jawa, Iya, ya Jawa kan filosofi antum Jawa. Jawa, ya. Jadi mohon maaf saya jadi mikir ya. Ini mungkin kalau orang Jawa sangat aware dengan gunungan ya, Iya. karena itu adalah bagian dari budaya Jawa katanya begitu kan. Walaupun sebenarnya aslinya wayang itu kan bukan asli Jawa gitu loh. Jadi wayang itu sebenarnya dibawa oleh Hindu datang yang ada di Indonesia pakai cerita Ramayana, pakai cerita Bharatayuda yang kemudian akhirnya Sunan Kalijogo itu merubah bentuk wayang itu menjadi gepeng yang lehernya itu ada sayatan. Coba perhatikan Ustaz. Di wayang yang sekarang ini setiap tokoh itu sudah ada sayatannya di leher supaya dimatikan. Yang Oh. kedua, iya, Hmm. apa Ki Caritogomo Iya. itu juga cerita begitu kan teman kita Iya. Ki Lutfi Caritogomo, saya dapat ceritanya juga dari beliau. Jadi juga termasuk yang kedua bahwa pada saat Sunan Kalijogo itu hadir di Jawa terus melihat wayang yang gepeng yang sudah digepeng sama beliau, ceritanya juga diubah. Jadi mereka itu adalah dewa-dewa kan, ada Gatot Kaca, ada Iya. Sri Kandi itu Dewa semua Siwa. dewa-dewa. Hmm. Ya Dewa Dewa Siwa ada Wisnu. macam-macam. Ada Betul. Wisnu. Akhirnya, nah dimasukkanlah tokoh seperti Semar, yang Ya. mereka saja konsultasi sama Semar, sama Hmm. manusia. Nah, ini sebenarnya caranya Sunan Kalijogo untuk mengembalikan menjadi tauhid bahwa mereka saja konsultasi sama manusia. Oh, berarti mereka bukan dewa, kan gitu. Nah, ini misinya Sunan Kalijogo. Kembali ke wayang, salah satu wujud dari tradisi itu yang dikembangkan oleh Sunan Kalijogo adalah gunungan. Yang di situ di gunungan itu terdapat semua elemen yang ada dalam tokoh yang ada di pewayangan itu, wayang kulit terutama. Gepeng bentuknya dan juga bentuknya seperti kubah atasnya. Jadi godak, gadek, gaduk bahasa Jawanya itu.
Jadi di atasnya seperti kubah, ya kemudian lengkungannya seperti gunungan. Nah, sekarang Hmm. pertanyaannya begini Ustadz, kalau itu adalah mewakili Indonesia, mohon maaf Ustadz. Terus bagaimana dengan budaya yang lain Batak, iya, dari Batak, Nias, Papua. ya ada Papua, ada banyak ya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, ada Padang, Bugis, itu mereka itu dikemanakan kan? Pertanyaannya begitu. Iya, Mereka itu Indonesia juga, mereka bagian iya. dari Nusantara. Terus mereka dikemanakan? Berarti apa? Berarti ada egosentris terhadap Eh, salah satu eh, tradisi. jadi mau bilang bahwa Indonesia itu ya Jawa gitu. Nah, saya khawatirnya begitu, Ustadz. Karena apa? Karena ketika kita lahir di Jawa, punya egosentris dari tanah Jawa, kemudian berusaha untuk menjadikan identitas tradisi kelahiran yang ada di daerah ini mewakili semua yang ada di Indonesia kan nggak bisa, Tad. Hmm. Makanya kembali menurut saya akhirnya kembali kenapa sih bukan halal memang tulisannya pakai bahasa Arab artinya juga halal itu bisa diartikan kita memahami dan ya sudah itu malah menyatukan jadi syariat kalau kita mau menggunakan halal sebagai identitas syariat berarti mau tidak mau suka tidak suka ya kita ngikutin apa yang menjadi standar syariatnya bukan terus budaya diambil alih ya kemudian masuk ke elemen itu jadi terlalu memaksa Ustadz mohon maaf Hmm. itu Ustadz. Gitu ya di aspek. Jadi menurut menurut antum sebagai praktisi dunia branding, dunia logo, yang pertama secara fungsionalnya gitu ya, mestinya dibuat simpel. Yang kedua secara bahasa komunikasi juga seakan-akan ingin mengkomunikasikan bahwa halal itu ya Jawa, bahwa Iya. Yeah. halal itu ya yang berhak menentukan ya orang Jawa gitu-gitulah. Jadi ini kan nggak enak. Tapi ada apa juga di balik logo G20? Itu juga gunungan juga. Nah, mohon maaf kalau G20 saya belum mempelajari secara ini ya, secara cermat ya. Mungkin karena itu termasuk logo event menurut saya. Jadi Ya, mohon maaf nanti bisa dikoreksi pemirsa kalau saya keliru. Tetapi kalau logo event itu sah-sah saja Ustaz, di mana iya. dia diselenggarakan ya. Di Tuh. tempat mana dia diselenggarakan, misalnya di Indonesia atau di mana ya silakan atau mungkin pelaksanaannya di Jawa atau di Jakarta atau di mana masih Pulau Jawa itu mewakili Jawa ya silahkan. Jadi Hmm. sah-sah saja toh berganti event nanti juga berganti juga logonya. Kalau event kan Hmm. begitu. Nah ini beda Ya. dengan karakternya karakter sertifikasi Ustaz. Logo sertifikasi ini Hmm. tidak main-main kayak contoh misalnya untuk tampilan yang sekecil apapun kita tetap bisa membaca itu contohnya misalnya logo recycle ya yang segitiga itu Iya, iya, seluruh recycle. seluruh dunia akan memahami walaupun itu ditampilin kecil oh ini packagingnya ramah Recycle. lingkungan Hmm. recycle yang kedua SNI misalnya gitu Hmm. ya standar nasional Indonesia SNI kan cukup SNI I. orang Iya. paham ya SNI Standar Nasional Indonesia semua helm semua ini kan standar SNI dan juga Simple beberapa ya. logo ya simple mudah terbaca mudah dicari walaupun dia ada di pojokan orang mudah paham terhadap itu ya dan logo-logo sertifikasi dari luar negeri itu juga mudah-mudah terbaca FDK atau dan yang lain banyak sekali logo sertifikasi yang untuk produk-produk tertentu itu Ustaz. Hmm. Oke. Nah, ini terkait juga dengan antum pengalaman di dunia desain logo terkait dengan Hmm. warna. Mas, Ya, ini gimana terkait dengan warna? Karena ini kan ungu. ya, Tadinya kan hijau. ya. Apakah ada identik misalnya hijau itu Islam, ungu itu kan katanya dengar-dengar kabarnya dari lambang partai Kristen gitu ya. Itu bagaimana dengan warna Ya, kaitannya dengan desain? ya memang begini Ustadz, warna itu juga sensitif ya. Kenapa warna Islam itu identik dengan hijau? Itu kan ada Ya. hadisnya Ustadz.
Iya. Jadi termasuk ada ayat Al-Qur'annya, mohon koreksi. Jadi di Al-Quran itu disebutkan orang-orang di surga itu menggunakan baju sutra Sutra berwarna hijau. hijau. Iya. Ya, jadi maka seringnya untuk melambangkan Islam akhirnya mudahnya dengan menggunakan warna hijau. Walaupun dengan filosofi warna yang lain juga sah-sah saja, kayak hitam itu warna jihad, warna peperangan, putih warna suci, kebersihan, ya di situ. Itu juga nggak ada masalah selama itu memang lekat dengan Islam. Nah, memang karena sebelumnya sah-sah saja menggunakan warna apa saja termasuk warna ungu. Tetapi memang warna ungu ini kalau kita perhatikan, kalau kita sudah mempelajari Hadroh Madaniyah, Ustaz. Iya. Jadi mempelajari warna-warna yang memang terpengaruh Hadroh, kita harus pelajari, memang desainer harus mempelajari ini. Itu kan warna selendang, mohon koreksi, warna selendang yang digunakan oleh para pendeta, ya digunakan untuk upacara-upacara, itu warnanya Ungu, warna ya. ungu, ya. Kemudian ada juga yang mengatakan warna ungu itu warna janda, nggak tahu. Tapi yang Ada yang bilang sering begitu, ya, Bang. iya. Tetapi secara umum Kenapa ya? sebetulnya, Kenapa ya. ungu dengan janda? Apa hubungannya? Saya kurang paham, Ustaz. Kayaknya perlu dipelajari lagi. Setiap kali ada warna ungu itu untuk memberikan pertanda bagi orang lain bahwa oh dia janda. Saya pernah membaca itu. Tetapi sebetulnya ada hal yang bisa kita pahami bahwa warna itu sebetulnya madaniyah am aja. Jadi hal yang umum yang dia tidak terpengaruh oleh peradaban tertentu atau agama tertentu. Umum-umum saja. Kalau misalnya kita pandai untuk memberikan arti di dalam filosofi warna itu. Jadi tergantung dari desainernya, dia punya inspirasi apa sehingga muncul warna ungu gitu. Alasannya apa? Kita harus lihat dulu alasan kuatnya apa gitu. Kalau memang tidak ada hubungannya dengan Hadroh, tidak ada apa hubungannya dengan pelarangan syariat, ya is okay, nggak ada masalah. Tetapi kalau sudah identik dengan kayak tadi ada yang mengungkap bahwa itu adalah warna agama tertentu, sering dipakai warna itu untuk peribadatan dan lain sebagainya, sebaiknya dihindarkan karena ini logo halal gitu. Tapi kalau logo perusahaan atau logo apa yang itu sifatnya benda produk, is okay gitu. Ya, karena Itu sudah masuk ke wilayah halal, certified halal, maka ya harus sesuai dengan halalnya itu sendiri gitu ya. Sesuai Yang dengan tidak kaidah-kaidah syariat. Betul, kan nggak lucu ya, halal tapi warnanya warna merah terus ada palu arit misalnya, kan jadi lucu gitu. Iya, berarti mengandung ideologi tertentu. Jadi memang simbol itu sudah dilakukan sejak zaman purba, Ustaz. Jadi simbol-simbol ya. Kemudian ada yang mengandung Hadroh, ada yang tidak. Makanya desainer mesti belajar kayaknya Hadroh Madaniyah. Apakah itu berhubungan dengan peradaban tertentu atau budaya agama tertentu sehingga simbol-simbol itu tidak perlu dipakai gitu. Masya Allah, luar biasa. Ini jadi bentuk, sekarang warna. Nah, kemudian terkait juga dengan perubahan logo. Sebenarnya apa dasar sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu mengganti logo atau meredefinisi logo? Sebenarnya dasarnya apa sebenarnya? Kenapa ada perusahaan yang sudah berapa generasi nggak ganti-ganti tetap oke gitu? Tapi ada beberapa baru berapa tahun gantilah gitu. Itu apa yang mendasari biasa? Ya, kadang-kadang kita sebagai owner bisnis itu kita memunculkan ego itu nomor satu. Kayak contoh yang terjadi yang ada di logo halal ini kan kayaknya muatan ego itu kayaknya 80%, yang 20% adalah estetika. Mohon maaf. Nah, termasuk yang ada di logo perusahaan. Alasan mengganti logo itu apa? Karena logo itu tidak berhubungan langsung dengan image brand. Iya. Biasanya penggantian logo itu biasanya itu karena misalnya ada merger dengan
yang lain, sehingga Ya, dia sirka atau dia ada kerjasama bisnis dua perusahaan jadi satu, ya atau otomatis pergantian ganti, komisaris misalnya ya. atau pergantian komisaris atau dia pergantian investor dan lain sebagainya. Biasanya dia akan menyesuaikan karena segmennya berubah, positioning berubah, market kategori berubah, produk-produknya yang dihasilkan juga berubah, maka make sense itu ganti logo. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan apa ya, intuisi aja, wah, duh ini kayaknya sudah lama nih logonya perlu diganti. Nah, ini berbahaya menurut saya. Jangan mudah untuk mengganti logo. Karena apa? Karena kalau dengan alasan penjualan turun kemudian ganti logo, maka Safaat ini mungkin perusahaan yang akan sering ganti logo. Ya, Karena kita memproduksi logo. Kalau perlu seminggu sekali kita ganti logo itu. Kalau memang ganti logo itu bisa untuk naikin meningkatkan sel. penjualan, naikin sales. Kan faktanya enggak gitu. Kan ada di situ Hmm. ada operation, ada manajemen, ada service, ada business development, ada advertising, ada marketing, ada selling, ada branding, ada macam elemen yang itu adalah meningkatkan brand image. Jadi kalau ganti logo harapannya itu bisa merubah sales, itu enggak akan pernah terjadi. Yang terjadi adalah Hmm. memboroskan keuangan perusahaan. Hmm. Iya, Jadi iya, iya. Jadi sebaiknya jangan sering ganti logo. Kasihan konsumennya Ustadz. bingung Kasihan ya. konsumen. Bingung nanti dia. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun nih. Sudah 10 tahun, sudah 15 tahun. Terus dengan mudahnya ganti logo. Itu sangat membahayakan. Shell, Coca-Cola, Pepsi, perusahaan-perusahaan besar kayak Adidas, itu dulu ganti logo itu setiap 15 tahun dan pergantiannya pun kayak misalnya Canon itu juga begitu, dia perubahannya juga sedikit demi sedikit. Tujuannya supaya apa? Supaya konsumen itu tidak kehilangan mindset visual yang sebelumnya dan tidak menganggap bahwa itu adalah perusahaan baru yang dia melakukan revitalisasi semua hal. Kalau memang perubahannya itu hanya sedikit dimodernkan misalnya, ini sudah terlalu kuno, harus karena sekarang eranya agile, perusahaan harus lincah, maka ganti bentuknya menjadi lebih lincah, tapi tidak boleh meninggalkan sama sekali bentuk-bentuk yang lama. Itu Hmm. Ustaz. Iya, iya. Termasuk warna, ini juga riskan kalau ganti warna. Nah, ini teman-teman juga kan pingin kenalan nih dengan Syafaat Markom. Nah, itu kerjaannya apa kerjanya cuma ganti-ganti logo atau apa saja yang dikerjakan Syafaat ketika membantu banyak perusahaan? Ya, Ustaz Safaat ini 24 tahun hadir di Indonesia sejak tahun 97 dan kerjaannya adalah membantu teman-teman UKM, UMKM untuk the next level ya, brand next level. Kita konsultan branding syariah dan Hmm. marketing komunikasi syariah. Oh. Jadi begitu Ustaz. Jadi tidak hanya membuat logo atau visual identity saja, tapi yang terpenting kita akan bantu teman-teman UKM dan UMKM untuk menemukan segmentasinya yang tepat, menemukan positioning yang tepat, ya, menemukan legacy apa, karena perusahaan syariah kan, legacy apa yang bisa ditinggalkan untuk masyarakat, untuk umat, menemukan nanti proses, jadi itu ada di level 1 namanya brand audit Ustaz. Jadi Ya. level 1 menemukan brand auditnya, setelah itu naik level menjadi mengkomunikasikan brand dengan cara memiliki strategi marketing komunikasi syariah, memiliki cara tematik maupun taktikal. Tematik itu jangka panjang setahun mau ngomong apa, taktikal itu di breakdown menjadi bulanan dan di breakdown juga menjadi harian. Setelah Kenapa? itu ada Kenapa? ya, Kenapa harus ada komunikasi syariah dan tidak syariah? Apakah yang ada sekarang itu tidak ada yang tidak syariah? Nah, itu pertanyaan ya orang.
ini yang membedakan dengan branding secara umum. Kalau branding Hmm. secara umum itu gimana caranya supaya mendapatkan loyalty customer. Ya, Ujung-ujungnya loyalty. Tetapi kalau di branding syariah enggak Ustadz. Branding syariah itu untuk mendapatkan loyalty dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah. beda loh ya. Jadi kalau branding itu kan mencari reputasi sebenarnya ya. Ya, Melakukan aktivitas branding berarti untuk mendapatkan reputasi. Kalau secara umum reputasi itu didapat dari konsumen, kalau branding syariah didapatkan dari keloyalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kadang-kadang kita ini demi memenuhi keinginan customer, apapun kita lakukan. nah ini nih, bener nih. Halal haram kita lakukan. Nah, ini berbahaya. Padahal ujung-ujungnya kita itu bukan ke loyalty customer, tapi ke loyalty kepada Allah. Kalau Allah sudah memerintahkan untuk jangan lakukan itu, walaupun customer itu menginginkan, kita akan menolak. Kita akan sampaikan dakwah kita, dakwah syariah Islam kita. Mohon maaf Ibu, Bapak, di dalam syariat Islam tidak boleh menggunakan aktivitas branding yang seperti ini. Karena itu dilarang oleh syariat. Jadi kita menolak sejak awal. Kalau memang nggak mau syari, ya sudah kita nggak usah melakukan kerjasama. Gitu. Misalnya Itu, ada permintaan seperti apa yang pernah pengalaman 24 tahun? ya misalnya bikin event laki perempuan kumpul. Di situ ada orang yang baca puisi ya, atau musik ya, laki perempuan campur nggak tahu waktu ya kan. Kemudian nggak ada sekat, nggak ada jam malam, terus hiburan. Nah ini kita mesti hati-hati. Termasuk kalau misalnya menawarkan sebuah produk ke mall yang biasanya itu produknya adalah produk yang disukai laki-laki, maka biasanya menggunakan wanita sebagai daya tarik. Yang tahu sendiri, nggak mungkin menggunakan baju yang sopan kan, misalnya baju mohon maaf wanita ahwat yang dari bawah semakin ke atas semakin ke bawah, yang tengah semakin melebar Ustaz. Nah ini jelas kita tolak, jelas nggak mungkin. Mohon maaf itu aurat, mohon maaf itu bukan cara-cara entrepreneur muslim mendekati konsumen dengan cara seperti itu, walaupun itu disukai oleh laki-laki. Dan produk itu untuk laki-laki, ya kan? Bawa tester, silakan Bapak dicoba. Itu sebenarnya yang dijual apa? Produknya atau daya tarik lain gitu. Di dalam muamalah Islam malah nggak boleh menggunakan wanita sebagai daya tarik supaya produk itu terbeli kan. Tapi di tengah sistem kapitalisme yang begitu dahsyat, kira-kira kecenderungan orang untuk membranding logo dan yang lainnya sesuai syariah bagaimana kira-kira sekarang rasanya gitu? Kalau barangkali 10 tahun 15 tahun yang lalu Ustaz, itu belum terasa. Jadi mereka masih nggak peduli dengan itu. Pokoknya asal bagus, asal estetis, asal laku produknya, dia akan menggunakan apa saja. Sehingga Syafaat waktu itu memang membutuhkan perjuangan ya, edukasi yang panjang ya. Akhirnya alhamdulillah berkat bantuan ustadz ya, ada event hijrah, ada ini segala macam, ada acara-acara kajian-kajian yang begitu rupa. Alhamdulillah sekarang kesadaran untuk menuju kepada branding syariah itu semakin lama semakin banyak. Kalau dulu misalnya contoh kita live ya, live Zoom itu gratis sih. Itu yang ikut mungkin cuman berapa biji ya, 20, 25. Sekarang alhamdulillah semakin banyak. Artinya curiosity orang-orang muslimpreneur sekarang yang mulai pada hijrah itu mulai banyak Ustaz. Alhamdulillah. Sudah mulai banyak lah yang pengen tahu Kesadarannya sudah mulai naik ya, tinggi ya. Betul. Ya baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini kita sudah ngobrol-ngobrol tentang sebenarnya kenapa sih harus ganti logo.
gitu ya. Kemudian ada apa dengan filosofi warna? Juga kita sudah berkenalan sedikit dengan Syafaat Markom. Bagi teman-teman semuanya nanti bisa mengakses Instagramnya Syafaat Markom. Dan kita mau nanya juga nih Mas, udah banyak yang dibantu. Bagaimana pandangannya tentang jika eh, logo halal baru ini tetap dipaksakan? Kira-kira menurut Antum seperti apa? Tetap Ya dipaksakan. ini ya eh, tentu perubahan dari MUI menuju ke Kemenak ya, BPJH ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu sebetulnya sudah oke ya, karena memang itu tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab negara untuk mengambil alih itu. Cuman masalahnya ini memang syarat banget dengan hal-hal yang sifatnya politis. Misalnya contohnya begini, yang tadinya itu biayanya 2 sampai 3 juta untuk mendapatkan label halal MUI itu, sekarang itu cukup dengan 600.000 untuk mendapatkan label halal BPJH. Ini kan jadi pertanyaan besar, ada apa dengan itu? Apakah memang sekarang ini, kan ada sangkut pautnya dengan pengambil alihan itu ya, biar pemerintah yang mengatur. Dan sebetulnya memang semuanya pemerintah harusnya, yang namanya regulasi apapun itu sebenarnya pemerintah. Cuman kalau nuansanya seperti itu, menurut saya ada hal-hal yang perlu kelihatan dipaksakan gitu. Yang berikutnya, yang kedua, memang pemerintah itu sebagai riayatus su'unil ummah jahilian wal khorijian, itu memang urusannya pemerintah, pengaturan urusan umat baik dalam maupun luar negeri. Makanya dari ujung sampai ujung, dari E to Z harusnya memang pemerintah yang melakukan, sehingga memang sekarang ini nggak ada masalah dengan itu. Cuman kalau dipaksakan dengan bentuk yang seperti ini menurut saya nanti akan terjadi satu kebingungan dari konsumen yang menginginkan logo halal yang mudah didapat. Ya. Yang berikutnya Ustadz, yang ketiga, bahwa sebetulnya semua makanan yang ada di dunia ini lebih banyak yang halal kan, ya enggak, daripada yang haram. Ya. Makanya kan kayak dasar kan al aslu fil asyai ibahah walam yarid dalilu tahrimi ya kan. Jadi hukum benda itu sebetulnya mubah sampai ada dalil yang mengharamkan. Kenapa berpikirnya adalah logo halal, berarti yang dilabeli itu lebih banyak dong. Dan itu sangat memiliki aspek politis menurut saya. Jadi kalau kita tidak boleh ngomongin politik malam hari ini, mohon maaf, saya terpaksa harus ngomongin itu Ustaz. Mohon izin. Karena mau Jadi, tidak mau memang gak apa-apa kalau Syafaat ngomong, gak apa-apa. Jangan saya. Karena sangat kental dengan aspek-aspek politis dan itu dimiliki oleh pemerintah yang ada sekarang. Dan harusnya labelnya haram. Nah ini sekalian ada banyak sekali teman-teman saya yang menanyakan, Syafaat itu bisa nggak? Mau nggak bikin label haram? Boleh nggak? Jawab saya boleh kalau label haramnya. Karena itu jadi regulasi pemerintah untuk ngasih sertifikasi haram di produk-produk yang memang itu ada mengandung keharaman, kayak babi, kayak minuman beralkohol dan lain sebagainya, atau makanan-makanan yang tidak halal. Tetapi pertanyaannya, maukah Syafaat membuat packaging, ya kan itu, membuat packaging produk-produk haram? Saya jawab tidak. Syafaat tidak bisa membuat produk-produk yang di situ adalah makanan yang haram, karena itu adalah wasilah keharaman. Tetapi kalau desain logo label yang kita serahkan ke pemerintah, kita akan buatkan. Ada yang tanya begitu, saya. Itu Ustaz. Jadi menurut saya kalau terlalu dipaksakan nanti akan membawa dampak yang kurang baik. Nah, pertama harus diselesaikan dulu tuh masalah budaya kan. Iya. Yang Jawa, Batak dan lain sebagainya.
Nah, tapi jadi gimana ya, namanya orang sudah kebelet ya, maksudnya kayak SK ya tentang pengeras suara itu tanpa minta pendapat sudah disahkan saja gitu. Termasuk juga logo ini kan, rasanya gini loh, akhirnya mereka berpendapat bahwa ah dikeluarkan ke masyarakat akan ada kontra dan pro ya, nggak disosialisasikan juga akan ada pro dan kontra, mendingan sekalian dijalankan aja. Ibaratnya mazhab ya. minta izin apa minta maaf guys. Ya, jadi memang kondisinya semacam itu, Ustaz. Jadi memang syariat itu hanya diambil sisi maslahatnya saja, sisi manfaatnya aja. Kan di Indonesia ini juga menggunakan syariat, Ustaz, ya. Nikah, talak, rujuk, waris, wakaf, zakat kan dipakai, tapi cuman gitu doang. Hal-hal yang memang diinginkan, termasuk dalam hal ini adalah halal label, karena ada nilai-nilai kemaslahatan, misalnya keuntungan, pemasukan negara dan lain sebagainya, atau walau alam ya apa. Jadi menurut saya pemerintah itu kalau mau mengeluarkan label halal, maka syariatnya itu dibenerin dulu kalau menurut saya, pemahaman syariatnya. Jadi gimana kita mau melabeli halal ya, kalau kitanya sendiri itu belum sesuai dengan syariah, ya kan? Kalau hal-hal yang di luar dari apa yang tidak kita sukai, misalnya Rois harus diawasi, LGBT dihormati, ya kan? Suara azan disamain suara Gonggongan gonggongan anjing. anjing, ya. Pelarangan suara ngaji ceramah Ramadan dan tarawih, jadi suaranya dihilangkan. Nanti di Ramadan nggak boleh kita pakai pakai pengeras suara, dokter dicurigai radikal, ya, atau Ustadz dicurigai radikal. Selamat ya Ustadz, jadi 10 besar Ustadz radikal di Indonesia. Nah, sebelum kita melabeli halal, sebaiknya kita introspeksi dulu. Apa kita memang layak untuk melabeli itu? Itu saja sih Ustadz. Hmm, Jadi masyarakat itu biar biar punya aware yang sama. Kalau sekarang pada nggak aware, iya. pada nggak mau kita mau nurut juga, akhirnya karena itu dilegalkan. Kalau nggak begitu ya kamu akan nggak dapet, ya akhirnya kan suka tidak suka, mau tidak mau ya kita ngikut aja lah, daripada Ya, dagangan kita nggak iya, terserap, ya kan. iya, iya. Ya Sama sama kayak gini, seperti sama hmm, kayak pajak itu kan kalau diflorkan ke masyarakat pasti nggak mau. Tapi akhirnya ya sudah iya dipajakin aja, udah terpaksa bayar. iya BPJS, mohon Iya, maaf ya, baru saja ada yang meninggal Ustadz gara-gara mau iya. ngurus ngurus BPJS, tetapi karena nggak punya KTP, dia ngurus KTP sudah sakit, ya sudah sakit, itu foto, mau foto KTP, itu setelah foto KTP dia meninggal di tempat. Gara-gara apa? Gara-gara sakit berat mau mendapatkan BPJS. Ini kan ya Allah, ini ngeri sekali Ustaz. Pertanggungjawabannya ini nggak Ya, kira-kira itu. baik, teman-teman semuanya nih, Ya. saya asik banget ya ngobrol dari mulai BPJS, sampai ke logo, sampai ke obrolan-obrolan yang sifatnya keilmuan juga sebagai sebuah perusahaan yang sudah 24 tahun membidangi branding, positioning, ya, kemudian marketing, komunikasi, yakni Syafaat Markom. Sahabat semuanya, follow ya Instagram Syafaat Markom. Dan kemarin ulang tahunnya sudah ke 24 ya. Betul Ustaz. Nanti Selamat ya. bulan Juli ke 25. Oh, Juli ini udah Mau 25 tahun. ya Seperempat cepet ya, abad. seperempat abad. Mohon doanya Ustaz. Hanya Allah yang ngasih umur panjang. Masya Allah, Kita luar biasa. kita kita nggak pernah tahu Ustaz. Serius. Waktu itu kelahirannya kan tahun 97. Saya masih kuliah itu. Saya Partner 97 saya ya. Ya. ya, 97 saya masih kuliah dan mau lulus itu. Kalau Hmm. yang partner saya yang dua itu sudah menikah dan sudah punya anak Ustaz. Hmm. Anaknya masih kecil. Itu kita Hmm. memulai tahun 97. Dan kita nggak punya bayangan. Allah akan kasih izin. Ini perusahaan bisa sampai tua kayak ini. Hmm. Orang kita mengawali dengan keisengan. Yuk kita bikin sesuatu yuk bareng. Itu kan ketemu ketemu di kajian, ketemu di masjid. Akhirnya kan bikin yuk bikin bisnis ya.
akhirnya alhamdulillah kita belajar sirkah di situ. Kita bertahan belajar terus error, terus belajar lagi, perbaiki, error lagi, terus alhamdulillah sampai sekarang banyak ilmu yang kita dapati karena kita praktek sebenarnya Ustaz. Itu yang Bukan karena namanya pinter. berkah. Itu yang Amin, namanya berkah. amin, Umurnya panjang amin, dan amin, ya bermanfaat. Allah, amin, ya Allah, amin, Teman-teman amin. Mohon semuanya doanya Ustaz. silakan. Ada yang ingin bertanya, kita buka chat ya di YouTube Cinta Quran TV ya, dan di YouTube Amazing People juga boleh, silakan ya, kita buka. Jadi di YouTube ada nih sekarang ada 2 kanal nih ya, dan 1 kanal lagi di live Instagram. Dan sambil menunggu pertanyaan teman-teman semuanya, saya ingin nanya lagi Mas terkait dengan logo yang sekarang sedang berkembang. Kira-kira apakah memang proses keluarnya logo itu harus meminta pendapat dari banyak orang atau sebenarnya ya sudah keluarin aja begitu atau gimana? Ya, sebetulnya kalau logo itu dari perusahaan yang sudah lama dan punya konsumen loyal, ya, yang dia sudah lama hidupnya dan dia ingin berganti logo, sebaiknya memang tidak top down ya, atau tidak serta-merta mengganti begitu saja. Sebaiknya harus disertai dengan riset. Hmm. Riset itu tujuannya apa? Tujuannya supaya konsumen itu kita akan menggali dari konsumen. Dan biasanya pertanyaan-pertanyaannya berhubungan dengan value dari produk atau perusahaan atau korporat yang digarap, ya. Misalnya nanti kita mau ada satu sister brand ya, yang dia kerjasama dengan produk yang lain. Menurut Anda gimana? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan untuk konsumen. Atau kalau misalnya ganti logo dengan filosofi yang lebih dalam, bentuknya contohnya seperti ini, menurut Anda seperti apa komentarnya? Jadi memang kalau sudah hidup lama sebaiknya melakukan riset ya, walaupun kecil-kecilan ya. Biasanya kita mengundang perwakilan dari konsumen, konsumen lama ya, pelanggan lama atau konsumen baru atau pembeli yang baru sekali 2 kali, atau yang dia pelanggan yang sudah 3 kali 4 kali ya. Kemudian ada perwakilan yang masih baru. Kemudian dikumpulkan di situ, kita punya pertanyaan-pertanyaan untuk mereka dan biasanya kita mendapatkan insight yang banyak. Sampai pada titik di mana ya ganti, harus di refresh misalnya itu. Itu juga bukan karena hanya keputusan owner saja yang karena bosan. Nah, kalau naik kalau yang punya perusahaan seperti Nike itu bosan, bayangin aja. Ada berapa? Dulu dia ya ada berapa kali ganti, dia dari dulu sampai sekarang masih tetap sama konsisten. Adidas dengan three stripes-nya dari dulu sampai sekarang. Perubahan juga ada beberapa produk ya kembali ke klasik dan lain sebagainya, itu untuk histori ya, bikin satu sejarah, nggak ada masalah sesekali gitu. Tetapi kalau memang tidak ada alasan apapun, biasanya pelanggan ngomong nggak usah lah, nanti malah jadi sulit kita nyarinya. Misalnya ada konsumen yang seperti itu kita dengarkan. Jadi kita kumpulin gitu. Ya. Walaupun akhirnya kembali kepada keputusan owner ya, karena tidak semua keinginan pelanggan itu harus dipenuhi juga. Jadi perusahaan harus punya sikap terhadap itu. Itu Ya, Ustaz. luar biasa ya teman-teman semua. Kita jadi belajar banyak ya, dan sekarang kita bisa dapatkan juga ya banyak logo-logo yang bertebaran di luar itu sebenarnya logo perusahaan. Dia dinamis. Tapi ini kan logo sertifikasi. Nah, beda ya. Kalau logo sertifikasi itu nggak usah terlalu jelimet, filosofis. Ya, apalagi sampai berbiaya mahal ya. Iya. Saya juga nggak tahu ini berapa biayanya untuk membuat logo baru yang umum ini ya. Karena Pasti saya dirahasiakan. ceritakan karena saya dengar untuk logo Pertamina saja itu bisa 3 miliar, 4 miliar logo saja gitu. Nah gitu. Jadi luar biasa teman-teman mahal ya, karena ini ide kreatif untuk mengembangkan satu gagasan gambar kecil gitu ya. Kayak Cinta Quran ya. Cinta Quran itu kan C
itu C-nya itu dan Q-nya itu biru dan hijau. Ya, teman-teman ya, hijau itu lambang tumbuh terus besar, tumbuh tidak akan pernah berhenti, gitu. Kemudian biru itu lambang bahwa kami itu layak dipercaya. Jadi kami itu sangat amanah, kami itu dipercaya. Makanya Garuda itu kan biru begitu ya. Itu yang sedikit-sedikit saya belajar nih sama Safat. Dan logonya simple, mudah ditaruh di mana-mana gitu kan ya. Jadi mudah diingat, intinya tidak terlalu jelas. Alaka, aduh, alaka itu ya celaka, hancur, rusak gitu alaka. Ya, baik teman-teman semuanya. Ini obrolannya memang Rabu malam. Rabu malam itu saat kita ada obrolan namanya aktualita. Jadi setiap Rabu malam saya live untuk mengangkat segala sesuatu yang lagi aktual dan faktual di masyarakat dan kita bahas dalam sudut pandang Islam. Dan kemarin kita bahas misalnya Rabu malam tentang spirit doll. Rabu malam ya kita bahas lagi misalnya kemarin tentang fenomena bunuh diri, banyak artis jual diri ya. Nah, dan yang lainnya dan termasuk juga aktualita. Jadi bagi sahabat semuanya, setiap Rabu malam kita akan gabung di live YouTube ya, Cinta Quran TV dan Amazing People dan juga Instagram. Pantengin aja, pokoknya Rabu malam kita ngobrol-ngobrol dengan ahlinya terkait dengan kondisi faktual yang sedang terjadi. Dan nggak terasa ternyata obrolannya sudah 1 jam. Masya Allah. Saya ingin closing statement dari CEO Syafaat Markom ya. Dan Mas Andika ada pesan apa terakhir untuk tentang kisruh logo ini? Enggak. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut saya teman-teman sekarang kepeduliannya semakin lama semakin meninggi ya. Ya. Ya, itu tandanya apa? Tandanya teman-teman sebetulnya pemirsa semuanya itu punya kepedulian sebenarnya terhadap syariat. Ya, jadi halal yang diinginkan ya, yang di situ kita supaya mudah mendapatkan, mudah mencari di manapun ya, itu menjadi sedikit sulit sekarang. Itu adalah bentuk dari kepedulian teman-teman. Viralnya ini ya, komentar-komentar teman-teman, tulisan teman-teman ini semoga menjadi amal jariah teman-teman untuk menjadi bagian dari dakwah Islam kita. Dan menurut saya lanjutkan saja, karena toh juga kalau sudah diputuskan ya sudah, kita juga sebagai rakyat jelata ini kan ya, yang ngikut-ngikut aja. Tapi paling tidak umat itu punya pendapat ya, dan pemerintah tahu bahwa umat masyarakat itu sekarang ini cerdas-cerdas, kritis-kritis dan berilmu sehingga bisa memberikan masukan kepada pemerintah, dan harapannya sih sebetulnya pemerintah tidak bebal melihat ini, dan pemerintah juga memahami bahwa ini adalah suara yang sangat keras dari masyarakat terhadap kebijakan yang berkali-kali memunculkan satu kontroversi. Menurut saya tetap terus dakwah, jangan pernah berhenti. Kita ini hidup cuma sekali dan cuma sebentar saja. Saya sangat ingat sekali nasihat dari Ustadz Fatih Karim dan juga ustadz-ustadz yang lainnya, bahwa jangan sia-siakan hidup kita ini hanya untuk mendapatkan sesuap dunia yang tidak lebih dari urusan di bawah perut dan sedikit di atas perut. Kita mesti berpikir keras supaya umat ini menjadi lebih baik dengan karya-karya kita ya, dengan tulisan kita, dengan upaya-upaya kita ikhtiar maksimal untuk kebaikan umat ya, baik umat muslim maupun umat yang lainnya. Demikian Ustadz, mohon maaf lahir batin. Masya Allah, teman-teman semuanya, beliau mengingatkan kita terus berjuang, terus bersuara, terus bergerak, suarakan kebenaran, apapun keputusannya di luar kuasa kita. Tapi yang kita mampu adalah kita rubah. Kita tidak terima ya jika kemudian azan disamakan dengan gonggongan anjing.
Kita tidak terima ketika kemudian logo halal dipotret-potret sesuka hati. Kita tidak terima ada seorang pendeta mengatakan bakar 300 ayat Quran yang dituduh sebagai radikalisme. Kita tidak terima. Kita bicara, kita ngobrol. Ya, minimal kita tunjukkan rasa tidak suka. Ya, jangan diam. Karena kata Nabi, orang yang diam terhadap kemaksiatan itu seperti setan bisu. Udah setan, bisu lagi. Mas Andika, makasih banget. Terima kasih Ustadz dan teman-teman. Bobot sama ahlinya. Mudah-mudahan sehat terus. Safat Amin. berkembang. Dan Amin. bantu dari seluruh dunia dengan Safat Markom. Amin. Dan Amin. komunikasi yang antum pimpin. Insyaallah. Amin. Amin. Terima kasih Ustadz. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini, dan jangan lupa terus belajar, terus bekerja, dan teruslah bergerak, karena bergerak itu ada keberkahan. Kita tutup obrolan kita malam ini dengan istighfar dan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara, jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah menjadi 27,56 juta orang. Pemirsa, kualitas pendidikan Indonesia yang merupakan satu keluarga karena terlibat jaringan peredaran narkoba. Aksi mereka terhenti setelah remaja terjadi di Tanjung Sari, Kota Surabaya, Sabtu dini hari lalu. Tawuran ini pun disiarkan live di media sosial oleh gangster. Ketika berseluncur di sosial media, mana yang lebih sering sahabat lihat? Tayangan yang mendekatkan diri pada Allah, atau malah membuat kita lalai untuk beribadah? Sedih rasanya, tontonan yang memperlihatkan aurat, kebohongan, dan aib malah banyak dinikmati oleh masyarakat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Alhamdulillahnya, Cinta Quran TV sejak tahun 2016 konsisten memproduksi konten-konten Islami guna mencerdaskan umat melalui tadabbur Quran dan kajian keislaman oleh para asatids. Mari bersama kita mengambil peran untuk hadirkan tayangan Islami agar syiar Quran dapat tersebar pada keluarga muslim di seluruh negeri. Dukunganmu pada Syiar Quran Project bantu Cinta Quran TV gemakan Quran ke seluruh Nusantara.